wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita berjumpa kembali ya dengan ngaji kami. Saya Abdul Majid yang tidak bosan-bosannya menemani babang saya yang paling ganteng. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala hawla wala quwwata illa billahi nawaitu ta'lim nafalan bi fa'adat wa tafsir al ifadat wal istifadah wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata al khair ibtigha wajhihi wa qurbihi wa fadhihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para pemirsa, para hadirin, para hadirat, para ashab, para ikhwan, para ikhwat, para blacker, para dulur-dulur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, lapangan, waktu kosong, waktu senggang untuk bersama-sama mengaji kitab An-Nahjul Atam fi Tabyibil Hikam karya Syekh Ali Ibnu Samudin Al-Muttaqi Al-Hindi. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama menghadiahkan Al-Fatihah kepada mu'allif kitab, kepada Syekh Ali Ibnu Samudin Al-Hindi, pada guru kita, pada orang tua kita, pada masyayikh, para syurah, pada leluhur kita, dan tidak lupa kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan hidayah, memberikan taufik, memberikan inayah, memberikan rizki yang lapang ya, rizki zahir atau rizki batin. Alhamdulillah wala kulli niyatin shalihah wala manawi yaslafna shalihun ila hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari fi hikamihi ala tartib Syekh Ali bin Samudin Al-Hindi, Babul Ikhlas fil Amal, itu halaman 20 ya, halaman 20. Halaman 20. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain ila an qala la tatlub aywadan ala amalin lasta lahu fa'ilan yakfi minal jazaa'i laka 'alal amal an kana lahu qabilan la tatlub ojo nyuprih sapa sira iwadan ing balasan atau piwales ala amalin ing atase siji amal lasta kang ora ana sapa sira iku fa'ilan lahu kedue amal fa'ilan iku wong kang gawe, wong kang lakoni. Yakfi cukup minal jazai saking balasan, saking piwales laka kedue sira alal amali ing atase amal angkana lahu qabilan. Angkana apa yen ta ana lahu sapa man lahu kedue amal iku qabilan iku nrimo sapa Allah. Jadi pada hikmah ini ya, kita masih membahas tentang apa? Ikhlas dalam beramal ya. Ganggu amat ya. Pasti. Nah,
ikut pengen ikut ngaji tuh ya. ngaji. Jadi kata beliau, janganlah engkau meminta balasan atas sebuah amal yang pada hakikatnya engkau tidak berbuat, yang tidak engkau perbuat. Jangan sampai engkau itu meminta sebuah balasan dari sebuah pekerjaan yang tidak engkau perbuat. Ini menurut hakikatnya, pada hakikatnya. Ya dalam arti kita itu diperintah oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan ibadah, ya kan? Kita diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk puasa, diperintahkan untuk berzikir, diperintahkan untuk sedekah dan lain sebagainya. Dan perintah-perintah itu ada sifatnya yang wajib dan juga ada yang sunnah. Kalau yang wajib ya seperti sholat fardu. Kalau puasa ya puasa Ramadan. Kalau sedekah berarti zakat, ya, dan lain sebagainya. Ya. Kalau sunnah itu ya berarti sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha, gerhana dan lain sebagainya, itu sholat sunnah. Nah, nanti di dalam sunnah itu, ibadah yang sunnah ada bagiannya lagi, ada yang sunnah muakkadah, ada yang ghair muakkadah. Itu pembahasnya di fikih itu. Nanti kita akan membahasnya, menguraikannya di kesempatan yang lain. Tenang. Nah, amal ibadah apapun yang kita perbuat, ya, jangan sampai kita itu merasa bahwa kita yang memilikinya. Sehingga ketika kita merasa memiliki, kemudian kita menginginkan balasan atau upah dari amal tadi, imbalan. Ya. Kenapa? Ya karena amal-amal tadi itu ya pada hakikatnya bukan kita, bukan oleh kita, tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga ketika kita sudah menyadari bahwa ibadah kita itu serba kurang, kualitasnya itu tidak baik, kualitasnya itu jelek, ya kan? Kemudian amal-amal kita itu penuh dengan penyakit, ya? Amal-amal kita itu penuh dengan penyakit. Di dalam amal kita itu ada kesombongan, ada pamer, ada ujub dan lain sebagainya. Gimana masa pantas amal kita yang modelnya seperti itu kita mengharapkan apa? Imbalan. Kan harus tahu diri kita kan? Iya, harus tahu diri. Benar. Nah, sehingga hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ketika kita beribadah ya sudah oleh Allah, dari Allah, untuk Allah. Bukan untuk diri kita, kan? Bukan untuk kemaslahatan kita, kepentingan kita, bukan, tetapi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya karena memang manusia itu sebenarnya ini kalau berbicara tentang tauhid ya. Jadi yang diuraikan, dijelaskan di dalam ilmu tauhid, ilmu akidah, bahwa manusia itu mukhtar, manusia itu adalah orang yang diberikan pilihan bagi dirinya. Sehingga baik itu kebaikan atau keburukan dia tinggal memilih. Nah, kalau menurut pandangan ahli tasawuf itu kalau dari sisi batin, dari sisi hakikat, manusia itu sebenarnya majbur, dipaksa untuk melakukan perbuatan apapun, mau perbuatan baik, mau perbuatan buruk dan lain sebagainya. Tetapi wadahnya kita ini, jasad kita ini, jasad kita itu dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan mukhtar, dia bisa memilih. Jadi secara batin dia dipaksa, tetapi secara zahir tidak dipaksa. Gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga karena pandangan dari ahli tasawuf itu bahwa manusia adalah
seseorang yang dipaksa, tetapi dalam jasad yang tidak dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana dengan perilaku yang diperbuat oleh manusia? Apakah dia sendiri yang mengontrolnya atau tidak? Nah, hal ini yang menjadi pembahasan pada malam hari ini. Itu pada hakikatnya manusia tidak memiliki fi'il. Ketika dia sholat, apakah dia merasa bahwa dia yang sholat? Bahwa oleh dirinya dia melaksanakan sholat? Tidak. Ketika dia bersedekah, berinfak dan lain sebagainya, apakah infak itu adalah oleh dirinya? Bukan, oleh Allah Ta'ala. Ketika dia berpuasa, ketika dia melaksanakan ibadah-ibadah, apakah oleh dirinya? Bukan. Secara hakikat dia itu ya seakan-akan dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara hakikat. Jadi diibaratkan mungkin Gus, bentar. Mungkin diibaratkan kayak wayang Gus ya? Ya, kayak wayang gitu ya. Kayak wayang Yang digerakkan oleh dalangnya itu. Betul. Kayak wayang golek, kayak wayang kulit ya. Wayang kan misalkan bertarung Gus, ting 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 ting. Yang ini harus kalah, dimatikan, mati. Ya, Kata dalang mati. mati. Kalau dalang keluar gitu. Gitu ya. Betul. Nah, makanya dalam banyak ayat ya, karena ketika berbicara tasawuf itu seakan-akan opini yang dibangun di masyarakat itu, ahli tasawuf itu tidak pernah mengamalkan ayat Al-Quran atau hadis Nabi gitu di opini di masyarakat itu ya. Nah, tapi ketika kita merujuk kembali kepada referensi kitab-kitab tasawuf, ternyata banyak ayat, banyak hadis yang digunakan gitu. Banyak misalnya seperti warabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqdir. Dan Allah dan Tuhanmu lah yang menciptakan apa yang Allah kehendaki dan apa yang Allah pilih. Kemudian selanjutnya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah Ta'ala menciptakan diri kalian semua dan semua perbuatan yang kalian lakukan. Gitu kan. Jadi perbuatan kita itu adalah ciptaan Allah. Gitu. Terus wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Dan kalian itu tidak memiliki keinginan, dan kalian itu tidak berkehendak kecuali jika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi Tuhan dari alam semesta berkehendak. Kita berkehendak untuk melakukan sesuatu, ya kan? Misalnya lah Kang Majid yang belum lama nikah nih, ya kan? Itu sebelum nikah memiliki keinginan untuk menikah kan? Ya benar. Nah, bahkan tahunan tuh, dari umur berapa? 25 target. Nah, dari 25. Nikah 31. Betul. Nah, dari umur 25 sampai 31 kan jangka 6 tahun. Jauh. Nah, jangka 6 tahun ini kalau kita memang berkehendak, kita berkehendak ya. Kita memiliki keinginan, memiliki kehendak untuk menikah, tapi kalau memang belum ditakdirkan, kalau memang Allah Ta'ala belum berkehendak, itu nggak bakalan jadi. Jadi jadinya itu ketika Kang Abdul Majid ini berumur 31. Nah gitu. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Dalam ayat itu. Masya Allah. Jadi sekuat apapun keinginan manusia ya dalam melakukan perbuatan apapun, jika Allah Ta'ala tidak berkehendak nggak bakalan jadi. Pantesan Gus, di lapangan saya melihat yang jadi petani nyaman, yang jadi supir bis nyaman, yang jadi supir angkot nyaman, yang di Gojek nyaman. Di setiap dimana dia ditempatkan itu manusia dengan porsinya masing-masing, mereka nyaman Gus. Iya. Nggak komplain. Itulah ini ya karunia Allah ya. Betul. Kalau semua orang jadi supir, terus yang jadi penumpang siapa? Iya juga ya. Benar ya. Berarti di situ keadilan Allah Gus ya. Betul. Berarti seluruh amalan baik itu yang terutama amalan baik ya, amalan bagus. Kalau misalkan itu kita ngaku-ngaku, jadinya kayak gimana Gus amalan tersebut? Nah, kalau ngaku-ngaku berarti dia itu merasa bahwa dirinya bukan seorang hamba, seorang budak hamba sahaya. Nanti akan dijelaskan di hikmah kedua. Ada ya? Ada. Siap. Siap.
Itu soalnya datang langsung. Siap. Oke. Ya. Lanjut, yakfi minal jazaila ka'alal amal. Tadi kan manusia itu pingin, biasa kebanyakan manusia ya, ketika beramal dia menginginkan sebuah keinginan, sebuah harapan, sebuah upah lah. Nah, sebuah upah dari Allah Ta'ala atas amalnya, Nah, itu kan nggak boleh. Cuma judulnya dari dia untuk dia karena dia. Oleh dia. Waduh. Berarti sudah mentuhankan dirinya itu, Iya, tidak secara betul. langsung ya. Sudah mentuhankan dirinya kalau dia merasa. Gitu. Lanjut. Wa innamal fa'il. Nah, maka sebenarnya yang menjadi pelaku, fa'il itu pelaku. Jadi pelaku itu adalah Al-Wahidul Qahar, Allah Ta'ala yang Maha Esa dan Allah Ta'ala yang Maha Perkasa. Gitu ya. Rabbuka yakhluqu ma yasha'u yahtar dan ayat-ayat yang lain. Itu dalil-dalil yang digunakan oleh para ahli sufi, ahli hakikat ketika mereka membicarakan tentang tauhid. Jadi kalau kita itu belajar tentang ilmu tauhid, kalau tauhidnya adalah versi dari kitab-kitab ahli apa itu namanya ya, ada istilah ahli tauhid ya, akidah-akidah yang biasa di pesantren itulah. Entah itu akidatul awam, kemudian kemudian kitab yang tipis itulah jauharul murid dan lain sebagainya. Itu biasanya itu dalil-dalil yang digunakan adalah dalil logis, dari logika diambilnya. Misalnya kayak gini, Allah ingin menetapkan bahwa Allah Ta'ala itu satu, Allah Ta'ala itu Maha Esa. Seandainya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari satu, ya, maka dunia ini tidak akan jadi, tidak akan ada. Nah, berhubung dunia ini ada, alam semesta ini diciptakan, berarti di situ disimpulkan bahwa Allah Ta'ala adalah satu, maka tetaplah hukum bahwa Allah Ta'ala adalah satu. Itu kan dari logika. Nah, cuman yang digunakan oleh kalangan ahli sufi itu ya rasa, ruh, gitu kan, sir, gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika kita beramal apapun, yang dia rasakan adalah tadi dia tidak merasa bahwa dirinya yang berbuat, tidak merasa bahwa dia yang melakukan ibadah dan lain sebagainya. Nah, maka kembali ketika dia tidak merasa bahwa dirinya berbuat, bahwa dirinya beramal, ya, dan lain sebagainya, maka ketika dia melaksanakan sebuah ibadah, ketika dia melaksanakan sebuah amal atau ketaatan, itu yang dikejar bukanlah tujuan dibalik amal tadi, tetapi yang dikejar adalah pemilik amal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Bertemu Allah, Gus ya. Bertemu Allah kalau memang hatinya memang benar-benar bersih. Gitu. Ya. Lanjut, yakfi minal jazaila ka'alal amal angkana lahu qabilan. Tadi kan kita itu, atau kebanyakan orang lah, kita dan kebanyakan orang, ketika kita beribadah ingin mendapatkan sesuatu, ingin jadi orang kaya lah, ingin jadi wali lah, ya kan? Ingin memiliki karomah dan lain sebagainya, ya kan? Nah, ini salah. Ini adalah satu sikap yang kurang tepat. Nah, sehingga kalau kita melihat kepada hakikat, oke. Selain dari tadi keinginan-keinginan tadi, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membalas atau belum sih atas amal perbuatan atau amal ibadah yang kita lakukan? Ternyata sudah loh. Makanya sudah. Contoh, kita kembali ke teks dulu ya. Yakfi minal jazaila ka'alal amal angkana lahu qabilan, dan cukup sebagai bukti dari balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas amal kita, yaitu Allah Ta'ala menerimanya. Cuman penerimaannya itu bukan
dipastikan bahwa Allah Ta'ala menerima ibadah kita, bukan. Jadi qabul itu penerimaan. Penerimaan itu dalam istilahnya ulama itu ada yang menerima karena kualitasnya yang bagus, ada yang menerima tetapi udah karena terpaksa, udahlah biarin. Misalnya ini tahu nih ya, ada seorang guru lagi menguji para muridnya, menguji para muridnya dalam ujian nih. Ada murid yang pintar, ada yang murid ini segala macam, gitu kan. Nah terus ada murid yang kurang pintar, dia tuh mengerjakan soal belum selesai, padahal waktu yang diberikan itu 2 jam. Ketika semuanya sudah keluar sementara dia belum, ya kan? Akhirnya guru ini meminta kepada murid yang tadi yang kurang pintar, kumpulin ya, suruh udah kumpulin aja, tapi belum beres Pak, udah nggak apa-apa, tapi jawabannya salah ini segala macam, udah nggak apa-apa. Nah gitu. Nah manusia ya ketika melakukan ibadah, sholat ataupun yang lainnya, kualitasnya kan tadi belum tahu nih kualitasnya ini apakah kualitasnya 90% gitu kan, bagus atau jelek, dan kebanyakan pasti jelek, ya kan. Nah oleh Allah Ta'ala tetap udahlah diterima aja, udahlah biarin kamu sana aja gitu. Nah ini adalah satu bukti di mana ibadah yang dilaksanakan oleh manusia itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi penerimanya itu bukan karena ibadah tersebut kualitasnya yang bagus, bukan. Tetapi apa? Tetapi Allah Ta'ala kasihan dengan kita. Kasihan kayak tadi kan murid, guru dengan murid, guru itu kasihan dengan muridnya yang kurang pintar sehingga diluluskan gitu. Nah Allah Ta'ala pun demikian, melihat amal ibadahnya seorang hamba itu tadi ibadahnya penuh dengan penyakit, ya kan, sehingga ya udahlah. Karena kalau nggak seperti itu Allah Ta'ala akan apa? Akan menuntut orang tadi untuk apa? Untuk atau akan menyiksa orang tadi karena melaksanakan ibadah yang tidak benar, gitu. Nah itu adalah salah satu bukti di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima ibadah kita, dan itu merupakan balasan. Karena kalau nggak dibalas oleh Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala kalau kita itu melihat sifat keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka hamba tadi itu akan selalu disiksa oleh Allah Ta'ala karena tidak sesuai kriteria, gitu. Nah sehingga kembali pada intisari dari hikmah ini yang kita baca ya, yaitu kita dalam beribadah haruslah ikhlas, jangan mengharapkan balasan apapun, meskipun amal yang kita perbuat itu banyak, meskipun amal yang kita perbuat itu jelek, gitu ya. Kualitasnya jelek, kualitasnya nggak masalah, udah. Karena yang namanya ibadah, jangankan ibadah, maksiat sekalipun, semuanya adalah untuk Allah dan dari Allah. Ketika kita menemukan diri kita sebagai orang yang taat, sebagai orang yang banyak amal soleh, maka dia akan bersyukur. Ketika dia menemukan perbuatannya itu penuh dengan kemaksiatan, maka dia itu akan selalu beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Karena tadi yang dijelaskan oleh Ustaz Irfan tadi ya. Jadi keterangannya memang ada dalam sebuah hadis. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laulam tuznibu la khasyitu alaikum." Seandainya kalau kalian itu tidak berdosa, seandainya kalau kalian itu tidak berdosa, maka saya khawatir kepada kalian semua. Coba kira-kira pemahamannya bagaimana ini? Seandainya jika kalian semua tidak berdosa, maka aku mengkhawatirkan kalian. Ya. Itu kalau misalkan kita merasa kita tidak berdosa nih Gus ya, jadi akhirnya itu efeknya kurang baiknya gimana? Jadi kita merasa suci. Nah, gue ini paling suci di muka bumi ini, kan? Nah, dan sedangkan yang maha suci itu hanya Allah. Sedangkan kapasitas manusia itu ada kelebihan dan ada kelemahan, ya kan? Kalau menurut saya pribadi sih itu, dosa itu setiap hari Gus. Dosa kan banyak Gus, kebagiannya. Dosa mata,
dosa telinga, pendengaran. Kitanya udah ini nggak gibah ibaratnya. Ada teman gibah nggak dengar. Iya, pasti. Terus napas. Setiap napas belum tentu kita bersyukur. Ucapan. Makanya kan kita ngebohong, ya. Ngomongin orang gibah itu ya, bohong lah, apalah, kan banyak. Gerakan apa contohnya? Kita banyakkan tidur, misalkan kan, waduh, Banyak ya. banyak banget tuh. Nah, Dari setiap hari. Jawaban dari apa tadi, maksud dari hadis ini itu akan dijelaskan pada hikmah selanjutnya. Oh iya. siap. Jadi itu apa, ibaratnya kita kan bikin penasaran gitu kan. Kok bisa sih Allah Ta'ala ya Pak, Rasulullah SAW itu seakan-akan nih memotivasi kita untuk berdosa. Padahal kan bukan itu maksudnya. Ya kan? Iya. Oke, kita bahas di hikmah selanjutnya. Nah, dalam hikmah selanjutnya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah taala menyebutkan man abadahu kan ini anta ila hilmihi idza ata'tahu ahwaju ilaika ahwaju minka ila hilmihi idza asaitah. Anta utawi sira ila hilmihi maring ke bijaksanaan Allah idza ata'tahu nalikane gawe taat sapa sira ing Allah iku ahwaju iku luweh butuh sapa sira iku ahwaju luweh butuh mingka tinimbang sira ila hilmihi maring kedermawanan Allah idza asaitahu nalikane maksiat sapa sira ing Allah. Maksudnya ketika engkau itu berbuat ketaatan, ya, ketika kita berbuat sebuah ibadah, melakukan sebuah ibadah, kemudian dibandingkan dengan kita berbuat sebuah dosa, mana kira-kira yang lebih butuh terhadap atau kepada belas kasihan Allah, kebijaksanaan Allah, dan kedermawanan Allah? Kira-kira mana nih? Kalau biasanya sih, kalau yang saya alami gitu Gus ya, dari dua pertanyaan itu, ketika saya melakukan dosa itu, ya di situ saya berharap penuhnya. Kalau beribadah enggak? Kalau bukan masalah bukan enggak ya. Kan berbicara lebih kan? Bicara lebih. Berarti kalau beribadah itu apa? Kalau berdosa itu lebih mengharapkan ampunan Allah atau kedermawanan Allah gitu ya, atau kemurahan Allah Ta'ala daripada ketika kita beribadah. Nah, itu pemahaman yang biasa di kalangan masyarakat. Gitu ya. Tetapi dalam hikmah ini enggak ternyata. Yang pada umumnya ya. Nah, yang pada umumnya lah. Pada umumnya seperti itu. Cuman dalam hikmah ini enggak. Jadi ketika kita itu beribadah, ya, dan ketika kita berdosa, yang lebih membutuhkan kepada kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ketika kita beribadah. Kebalikan malah kan. Kenapa bisa seperti itu? Soalnya nih, ketika orang selesai melaksanakan puasa sebulan penuh, rasanya apa? Bahagia kan? Oh, alhamdulillah saya itu sudah menyelesaikan puasa sebulan penuh, puasa Ramadan gitu ya. Kemudian dibandingkan dengan orang yang berdosa, saya ini berdosa ya Allah, udah maksiat ini segala macam, bahkan kalau dosanya itu dihitung itu nggak bakalan kehitung saking banyaknya, ya kan? Jadi bawaan dari ketaatan itu tadi pede, ya kan? Terus bawaan dari dosa itu kebalikannya kan, nggak pede. Nah, itu adalah sifat asli dari ibadah atau sifat sifat yang pada umumnya ada dalam ibadah. Itu adalah tadi arifah, merasa pede dan lain sebagainya. Sementara dosa itu kebalikannya. Nah, di sini akan diuraikan ya.
Jadi apa namanya, ketaatan itu, nah ini kata Syekh Ibnu Ajib rahimahullah taala dalam Iqadul Imam dalam syarah hikamnya, katanya li'anna ta'ata bisatul izzi warif walin nafsi fiha syahwatun wa mut'ah. Ketaatan itu adalah lapangan kemuliaan dan sifat yang tinggi, taat ibadahnya. Dan hawa nafsu dalam ketaatan itu juga memiliki syahwat. Gitu. Contoh pengen ngaji aja gitu. Oke, aja gitu. kita lanjutkan ya. Wali annan nasa yalhazuna sahibat ta'ati zahirah wa yanzurunahu bi'aini ta'zim. Manusia ketika memperhatikan seseorang itu adalah ahli taat, ahli ibadah, dia bakal memuliakannya kan? Mereka itu bakal memuliakan orang tadi yang ahli ibadah, kan? Dan mengagungkannya, wa yanzurunahu, dan melihatnya dengan pandangan pengagungan. Masya Allah ibadahnya begini dan begini, gitu kan? Nah, sementara maksiat itu adalah bisa tuzulli wal inkisar, adalah lapangan kehinaan dan lapangan seseorang merasa apa? Merasa tidak pede gitu, merasa malu dan lain sebagainya. Jadi inkisar itu pecah aslinya, pecah perasaannya gitulah maksudnya. Wa mahallus suquti wal ihtiqar, dan maksiat itu adalah tempatnya jatuhnya seseorang dan merasa hina. Nah, kemudian apa namanya? Li'anna ta'a, karena ketaatan itu kana al-abdu fi hali ta'atihi li rabbih ahwaju ila hilmihi minhu fi hali maksiyatihi. Maka ketika seorang hamba dalam posisi ketaatan menuju Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ketika seorang hamba berada dalam posisi ketaatan menuju Allah Subhanahu wa taala, dia itu lebih membutuhkan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala daripada dirinya ketika dalam keadaan maksiat. Ya tadi, orang yang sudah selesai puasa selama sebulan penuh pede, alhamdulillah ya Allah, saya ini sudah berpuasa selama sebulan penuh, gitu kan? Kan pede. Iya, menurut kita mah dia ini adalah orang yang ahli ibadah, puasanya rajin dan lain sebagainya. Menurut Allah, di sisi Allah kan belum tahu, belum tentu, gitu kan? Benar. Nah, dibandingkan dengan tadi, orang yang ahli maksiat, berarti bawaannya dia akan merasa apa? Merasa hina. Ya Allah, saya ini banyak dosa, sehingga apa namanya? Ketika dia menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dengan mudah. Tapi kalau orang yang ahli taat, ya Allah, alhamdulillah saya ini berzikir sekian puluh ribu, saya ini sholat sekian puluh rakaat, saya ini puasa sekian ratus hari, bahkan sekian tahun, gitu kan? Nah, sehingga yang lebih membutuhkan itu siapa? Tadi orang yang melakukan ketaatannya, gitu. Karena ya bisa jadi amalnya tadi itu penuh dengan penyakit sehingga hal ini bisa menggugurkan ketaatan tadi. Yang kedua, ketika dia merasa bangga, merasa pede, emang hal yang seperti itu tidak menghalangi dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hijab. Nah, sehingga ditekankanlah bahwa seseorang yang melakukan ketaatan itu lebih membutuhkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kan hal ini didukung atau ada kalam-kalam dari para ulama salaf, ulama terdahulu mengenai hal ini. Saya bacakan diantaranya adalah Syekh Abu Yazid Al-Bustami, yaitu gurunya Imam Abdul Sayyid Ta'ifatis Sufiyah, yaitu pemimpin golongan Sufi, yaitu Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi, Imam Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Jadi nggak apa-apa dibongkar sedikit biografi beliau ya. Jadi Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini adalah seorang yang ahli sufi, disepakati kesolehannya, kewaliannya, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala
Bahkan beliau itu kondisinya mirip-mirip dengan para wali yang mencapai kondisi wahdatul wujud. Jadi yang mengatakan anal haq, saya adalah maha benar, yaitu Allah Ta'ala. Kemudian saya ini ma fi jubbati ilallah, di dalam jubah saya tidak ada kecuali Allah. Tidak ada di jubah saya kecuali Allah. Maksudnya dia ini kan jubah kan, dia adalah Allah gitu kan. Nah itu beliau itu mencapai makom-makom seperti ini. Nah sehingga oleh muridnya yaitu Syekh Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi menafsirkan maksud dari perkataan beliau anal haq, kemudian nafi bijubati ilallah dan lain sebagainya gitu. Dan ini insya Allah akan dijelaskan pada bab al-ma'rifat ada di sini, insya Allah ya. Akan dijelaskan pada tempatnya. Jadi kita tahu bahwa Syekh Abu Yazid Al-Bustami adalah seorang ulama yang luar biasa ya, al-majdubun al-mahbubun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan taubatul maksiati wahidatun, taubatnya orang yang bermaksiat itu cukup satu kali. Orang yang bermaksiat cukup taubat satu kali. Oke. Dibandingkan dengan ketaatan. Wa taubatut ta'ati alfu taubatin. Sementara taubatnya orang yang beribadah melakukan ketaatan itu 1000 kali. Jauh ya perbedaan. Orang yang melakukan maksiat itu tobatnya cuma sekali. Orang yang melakukan taat itu tobatnya 1000 kali. Ya tadi maksudnya untuk mengikis rasa percaya dirinya ketika setelah dia melakukan ketaatan. Jadi supaya dia itu mengikis sifat-sifat tadi, percaya diri, merasa soleh, merasa berilmu, merasa ahli ibadah dan lain sebagainya, sehingga perlu ditaubatkan gitu. Selanjutnya bahkan hal ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang wali perempuan ya yang terkenal dengan kesolehannya, kewaliannya, yang memang dulu itu beliau memiliki sejarah yang kelam. Semoga gitulah bisa digambarkan lah perempuan yang tanda kutip lah tidak benar gitu ya dulu sebelum beliau kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala beliau menjadi wali loh. Ya. Sehingga hal ini membuka kesempatan bagi siapa saja dan yang ingin mendatangi pintu Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari anak-anak muda, anak band, terus apa lagi? Yang biasa yang kumpulan kangen itu. Oh iya. Anak band, anak pang. Nah, anak band, anak pang, tongkrongan dan lain sebagainya. Mobil, nah, jadi geng mobil ya. Geng motor, geng mobil. Kadang kan mereka itu merasa minder gitu loh. Iya. Saya ini nggak pantas amat untuk kumpul dengan orang-orang yang ahli ibadah, ahli zikir, ahli tarekat kan gitu. Iya. Sebenarnya tidak ada pintu itu selalu terbuka untuk mereka. Tidak ada halangan bagi mereka untuk bersama-sama dengan ahli thariqah, dengan tasawuf dan lain sebagainya. Nggak ada itu. Atau Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah kan dulunya tanda kutip tadi yang dijelaskan kan. Tetap beliau itu memiliki kesempatan bahkan menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, wali perempuan. Berarti kan masalah tidak dilihat Gus ya? Tidak dilihat. Nah, beliau mengatakan apa? Istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita beristighfar nih, itu butuh istighfar. Kenapa? Ya ini, terkadang ketika seseorang itu beristighfar, dia merasa bahwa dirinya lah yang beristighfar, gitu kan? Sehingga meskipun dia istighfar kan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia merasa bahwa permintaan tersebut didasarkan atas dirinya, disandarkan kepada dirinya, dilakukan oleh dirinya, bukan oleh Allah, bukan disandarkan kepada Allah, ya maka istighfar yang tadi membutuhkan istighfar lagi, terus kan gitu, sampai terkikis habis, tidak ada penisbatan istighfarnya kepada dirinya, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu istighfaruna yahtaju
ilal istighfar. Dan ditambah lagi dengan hadis tadi itu, hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau mengatakan, laulam tuznibu la khasyitu alaikum. Seandainya kalau kalian itu tidak berbuat dosa, maka saya mengkhawatirkan kalian. Kenapa? Ya karena ketika seseorang tidak berdosa, dia akan merasa pede, saya soleh, gitu tuh. Dan hal ini bukan berarti merujuk atau memotivasi untuk membuat maksiat, untuk berbuat maksiat, bukan sama sekali. Karena ada dua karakter tuh Gus. Ada kemaksiatan yang dinikmati, betul, itu makanya jauh dengan penyesalan. Gus, kemaksiatan yang dinikmati, betul, itu makanya jauh banget dengan penyesalan. Betul. Kan dinikmati, enak nih. Maksiat ongkoh, dinikmati dia. Iya, double ban. Yang tadi yang Gus Ajis ceritain itu karakter kemaksiatan yang disesali. Betul. Jadi kemaksiatan yang membuat dirinya menyesal, kan? Dan membuat dirinya hina, dan diri. Betul. Nah, sementara seseorang yang berbuat taat, yang banyak melakukan ibadah, itu kan merasa soleh, merasa dirinya ahli ibadah, banyak sedekah, banyak wirid, banyak sholat dan lain sebagainya. Sementara dia bangga dengan hal itu, tidak menyadari tetap bahwa meskipun dia ahli ibadah, di hadapan Allah Ta'ala tetap gak ada, kosong kita. Benar kan? Nah, sehingga ketika kita melakukan perbuatan ibadah yang dengan tanda kutip kita merasa pede, merasa bangga, merasa mulia atas ibadah tersebut, ya kita membutuhkan apa? Harapan kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini jauh lebih banyak daripada ketika seseorang melakukan sebuah kemaksiatan. Betul. Makanya wajar tadi Syekh Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah ta'ala mengatakan, taubat dari satu maksiat itu cukup sekali. Itu hanya membutuhkan satu kali taubat. Tapi taubat dari perbuatan taat itu ribuan kali ya? Ribuan kali lah kalau bahasa kita. Nah, sehingga ketika kita memahami hal ini, tetap semuanya kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Kita harus mengosongkan diri ya. Baik itu kita banyak ibadah atau kita itu banyak maksiat, tetap kita harus mengosongkan diri dari penyakit hati, dari dunia, dari selain Allah Subhanahu. Selalu meminta kemurahan Allah, pertolongan Allah. Ya itulah Gus, di lapangan itu kemaksiatan itu yang jelas aja. Jadi maksudnya kemaksiatan yang nyuri, minum, berantem itu kan kemaksiatan jelas ya. Nah, kemaksiatan yang jelas. Sedangkan kita pribadi ini lupa dengan kemaksiatan yang di luar itu. Betul. Kemaksiatan dalam ketaatan. Kayak tadi ya, kayak mata. Kan Allah alam nih sehari kita ngeliat apa aja. Ya. Telinga Allah alam kita sehari ini kita ngedengar apa aja. Betul. Gerakan, takutnya salah gerakan juga Gus. Ya. Benar. Makanya kan ketika seperti pengajian yang dijelaskan sebelumnya itu kan golongan manusia terbagi menjadi 3, ada yang awam, kemudian khawas, kemudian khawasul khawas ya. Ketika orang awam hal yang paling muncul di dalam diri mereka, dari diri mereka itu adalah khauf. Penekanan dalam diri mereka itu lebih banyak khauf, takut kepada Allah. Tapi kalau khawasul khawas, orang yang golongan tengah ini sepadan antara khauf dengan roja, antara harapan dengan rasa takut dari Allah atau kepada Allah. Tapi kalau golongan yang khawasul khawas biasa-biasa aja, tidak ada khauf, tidak ada roja, tetapi ya mereka secara totalitas mengembalikan semuanya kepada Allah, lepas ya, berpasrah itu. Betul, pasrah. Ketika mereka menemukan dirinya taat, ya mereka bersyukur kepada Allah. Ketika mereka menemukan perlakuan Allah terhadap dirinya melakukan sebuah kemaksiatan, mereka beristighfar. Jadi tidak ada rasa khauf atau takut yang berlebihan, tidak ada rasa harapan yang berlebihan, pede hilang, nggak ada sama sekali. Panah ya. Itu khawasul. Nah, sehingga
tinggal kita memilih golongan yang mana. Gitu kan, apakah golongan yang pertama biasa-biasa aja atau golongan yang tengah atau golongan khawas khusus gitu. Tugus kayak gerakan ya, gerakan kaki itu. Ini contoh kita nih diperintah sama guru, Bulan, kamu ke warung Ceedoh. Ya, harusnya kan saya ke Ceedoh nih. Saya malah menentang ke warungnya ke Ceenong misalnya. Menurut saya sudah berdosa itu. Menurut saya sudah berdosa. Iya. Guru kan jadinya ke Ceedoh. Malah saya kekeh gitu, nafsu ataupun keinginan saya kayak Ceedoh gelis. Ya, ada kepentingan jahe, kepentingan pribadi. Akhirnya saya sana nyimpang. Dan menurut saya itu gerakan kaki itu saya berdosa, Gus. Jadi kan kalau berbicara tentang dosa ya, ada dosa versi syariat. Kalau dosa versi syariat itu yang kelihatan aja. Oh, yang jelas yang tadi disebutkan tadi itu. Nah, kalau dosa versi ahli tasawuf atau ahli hakikat, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun sedetik dosa itu. Masya Allah. Jadi lebih penekanannya lebih lebih sangat aja ya, takut aja ya, minta pertolongan Allah terus ya, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu ya. Oke, intisari dari pengajian malam hari ini, baik hikmah yang tadi pertama dibacakan ataupun yang kedua, ya kedua-duanya itu berkesinambungan dan berkaitan dengan ikhlas dalam beramal. Ketika kita beramal jangan kita merasa pede. Ketika kita berdosa jangan putus harapan gitu. Bahkan ketika kita melakukan ketaatan jangan sampai kita bangga, kita merasa diri kita orang yang ahli ibadah paling sempurna dan lain sebagainya. Karena merasa itu, yang namanya merasa itu kan berarti memiliki, merasa memiliki. Nah, sehingga merasa memiliki di hadapan Allah Ta'ala itu sudah keusir gitu. Sehingga kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu yang harus dikikis habis. Itu mau bagaikan istana tanpa raja. Jadinya raga tanpa ruh. Nah, itu kan udah dibahas juga itu. Kan hamba tanpa khali. Betul. Wah, kan kalau di hikmah sebelumnya itu al-a'malu suwarun, ya. Amal-amal itu seperti patung, qaimatun yang berdiri. Wa arwahuha wujudul ikhlasi fiha. Dan ruhnya itu adalah ikhlas. Jadi ruhnya amal, supaya amal kita hidup ya harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas, ya berarti tadi istana tanpa raja. Iya, bagaikan istana tanpa raja, raga tanpa ruh, hamba tanpa sangholi. Berarti dia mengholikan dirinya sendiri. Ya, waduh. Bahaya. Harusnya ke Ceenong, malah ke Ceedoh gitu ya. Masalah tabarakallah. Kayak beberapa tulisan Ustaz. Karek Ceenong. Oke. Lanjut ya. Rubbama dakhala riya'u 'alaika min haitsu la yanzurul khalqu ilaika wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, sebelum ditutup nih ya Kang Abdul Majid. Ya, mungkin ada unek-unek insyaallah ada masukan dan lain sebagainya. Jadi saya dari apa sih ya? Riskan tuh tadi tuh yang tadi kayak seakan-akan ngajarin maksiat itu tuh. Nah, diulang lagi nih sama saya nih. Di situ ahli yang ahli taat dan ahli maksiat. Ahli maksiat di situ itu ahli maksiat yang tidak menikmati kemaksiatannya. Betul. Ya, nantinya waduh bahaya nih Gus. Ya. Maksiat bener supaya dekat dengan Allah. Atau tahu dinikmatan. Wah, bahaya jangan ya. Itu yang tadi yang Gus Aziz ceritakan itu yang mungkin tidak sengaja Gus ya. Mungkin tadi maksiatnya maksiat kecil yang tadinya mata melihat apa sesuatu yang tidak pantas dilihat itu tuh. Maksudnya itu terus langsung menyesal, takut sama Allah, langsung tobat. Tuh, itu yang dijelaskan. Kalau misalkan kemaksiatan yang dinikmati mah
Waduh, itu mau gimana? Waduh, kalau itu mah, aduh, itu kayak nanti ujung-ujungnya kayak Fir'aun itu nanti. Oh, iya, bahaya ya. Menyembah dirinya sendiri. Iya, setiap detik Allah bisa menciptakan Firaun Nah, di zamannya. di zamannya, Dan juga bisa menciptakan seorang kutub. kutub wali kutub di setiap detik gitu ya, Setiap setiap detik. Kalau misalkan gagal, ambil lagi kewaliannya, gitu mungkin. Naik turun ya. Kan jabatan, namanya jabatan itu ya bisa naik turun. Oh iya benar, naik turun. Kan wali itu kan pangkat. Ya kan? Dari Allah Pangkat langsung. itu jabatan dari Allah Ta'ala. Dari Allah langsung. Ketika dia nggak sesuai kerjaannya, Dari nggak la- sesuai tugasnya, Lampah laku ucapnya tidak betul, sesuai. tidak sesuai, itu dicabut. Hmm. Atau kalau nggak turun pangkat. Oh. Gitu. Yang aslinya wali kutub turun jadi wali apa? Gitu. Gitu. Nanti kapan-kapan Gus bahas dong tentang, maksudnya wali itu ada berapa sih? Oh, ya. Ada. Insya Allah, insya Allah. Dan wali terkenalnya itu wali itu dengan karomahnya gitu Ya, Gus, betul. Nah, karena itu yang menjadi daya tarik gitu kepada masyarakat. Syiar ya Gus ya? Syiar. Siar ya. Sehingga banyak yang Karunia dari Allah ya. betul. Kapan-kapan Gus boleh dong kita jam tayangnya untuk membahas hal itu. Siap, Untuk nanti pengetahuan. insya Allah dikasih tahu jam kapan saja yang secara khusus membahas tentang para wali gitu. Terutama karomah para wali. Gitu. Dan backgroundnya lah Nah. kayak Rodi Adawiyah. Nah, gitu. Oh, Insya iya. Allah dikhususkan pertemuannya. Ya. Jadi Ada- tunggu ya. tunggu aja. Tunggu aja, nanti dikasih tahu, dikasih kabar sama Gus Aziz. Ya. Jam khusus. Jam khusus tentang wali. Ya. Saya Mungkin, rasa cukup ya. ya mungkin begitu aja Gus. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi diterima oleh Allah Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan tadi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.